Kadang ada orang ibadahnya rajin tahajud, rajin baca Quran, tapi ghibahnya juga rajin. Ya. Ngerasani orang juga tidak pernah berhenti lah. Itu balapan itu. Antara dosa dan pahala itu balapan. Ya. Ya. Sementara Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, ati berilah nafsi pada diri saya taqwaha kepada ketakwaannya nafsi. Jadi mohon agar jiwanya itu, agar hatinya itu mau bertakwa. Jadi mohon kepada Allah ya, agar kita mau bertakwa. Jadi jangan sok. Jadi mentang-mentang ilmunya banyak, bisa baca kitab sekarang lalu tidak mau doa pada Allah, mengandalkan ilmunya. Misalnya, oh saya ini pasti jadi orang baik, saya ilmunya banyak. Ya, belum tentu. Ya. Belum tentu. Jadi hati ini berubah-ubah. Mohon kepada Allah agar hati kita dibimbing sehingga mau bertakwa kepada Allah. Wa zakkiha, dan sucikanlah kepada nafsi. Wa zakkiha, dan sucikanlah kepada nafsi. Anta, yang ada pun engkau, khairu man zakkaha, khairu ialah sebaik-baik man, orang, zakkaha yang mensucikan, siapa man, ha kepada nafas. Jadi mohon agar hati kita dibersihkan, ya, bersihkan dari noda-noda hati, dari takabur, dari hasad dengki, dari riya, ujub dan sebagainya. Anta waliyuha, anta adapun engkau, waliyuha ialah yang menguasai hati, wa maulaha, dan Tuhannya hati. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya, a'udzu, mohon perlindungan siapa saya, bika kepada engkau, min ilmin la yanfa', min dari ilmu la yanfa'u, yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Apa ilmin? Apa ilmu yang tidak bermanfaat itu? Menurut keterangan di kitab Maraqil Ubudiyah itu. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu yang tidak membawa pemiliknya atau tidak membawa seseorang pada kebaikan, ya, baik kebaikan dirinya sendiri dan kebaikan orang lain. Kadang-kadang ada orang kelihatannya pinter, ya, kelihatannya pinter, ya, boleh jadi dia mondok bertahun-tahun kelihatannya. Tapi ternyata kelakuannya itu tidak baik, akhlaknya tidak baik, ya. Akhlaknya tidak baik. Ya. Itu berarti ilmunya tidak manfaat. Ya. Kelihatannya pinter, gelarnya tinggi, ya, banyak gelarnya, gelar akademik. Ya. Ternyata dia tidak berguna bagi orang lain, justru menjadi gangguan bagi orang lain. Ya. Umpama dia mati, ya banyak orang bilang alhamdulillah. Ya. Kalau dia mati bilang alhamdulillah. Ya, berarti dia itu ya bukannya berguna bagi orang lain, justru menjadi penyakit masyarakat. Ya. Itu namanya ilmu yang tidak manfaat. Jadi mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Ya. Berarti kebalikannya, kita mohon ilmu yang bermanfaat. Ya. Mohon agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa kebaikan pada diri kita dan juga kebaikan bagi orang lain. Wa min qalbin la yakhsha'u, wa min qalbin, dan dari hati, wa min qalbin, dan dari hati, la yakhsha'u, yang tidak bisa khusyuk. La yakhsha'u, yang tidak bisa khusyuk, apa qalbin? Ya. Ya, kadang-kadang ada orang itu, ya, pernah saya dengar, ya,
saya ini kenapa? Ya, kalau doa sulit khusyuk, kalau tahajud hati tetap terasa gersang misalkan ya. Itu berarti hatinya tidak bisa khusyuk atau sulit khusyuk. Ya. Ya itu kemungkinan karena terlalu banyak dosa ya. Karena terlalu banyak dosa, jarang istighfar. Ya. Lebih-lebih dosa pada orang lain. Ya. Hakul adami. Sering merasani orang, menggunjing orang, itu hati-hati. Kalau berdosa kepada Allah, ya lebih mudah ya. Berdosa kepada Allah misalkan pernah tidak sholat ya. Taubatnya dengan mengerjakan sholat, mengerjakan kewajiban, lalu minta ampun pada Allah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi, ya selesai. Ya, Allah akan mengampuni ya. Tapi kalau berdosa pada manusia, ya meskipun itu cuma merasani orang ya, menggunjing orang, membicarakan kejelekan orang, ya. Nah itu tidak cukup hanya istighfar ya, tapi harus minta maaf. Kadang ada orang ibadahnya rajin tahajud, rajin baca Quran, tapi ghibahnya juga rajin ya. Ngerasani orang juga tidak pernah berhenti lah, itu balapan itu. Antara dosa dan pahala itu balapan ya. Ya. Sementara dosanya dosa kepada orang lain yang tidak mudah terhapus. Kalau dosa pada Allah mudah terhapus. Dosa pada orang lain gimana menghapusnya? Apalagi yang dirasani itu jauh ya, di rumahnya ya. Siapa dirasani misalkan, kapan mau minta maaf? Kapan mau minta maaf? Padahal jauh ya. Wa min nafsin la tasba'u. Jadi gini, ada dalam sebuah hadis ya. Nabi pernah bertanya, tahukah kamu manil muflis? Siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, orang bangkrut adalah orang yang hartanya habis, tidak punya harta. Rasulullah lalu bersabda, orang bangkrut yang sebenarnya itu adalah orang yang nanti ketika hari kiamat ya kebaikannya habis ya, diambil orang ya, dan justru ditambahi dosa-dosanya orang lain ya. Kenapa? Karena dia suka menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, meskipun itu cuma ghibah ya, merasani orang ya. Nah itu nanti di hari kiamat ditagih itu, menagih orang yang dia sakiti itu akan datang di hari kiamat, di hari pengadilan yang paling adil, di mana Allah sebagai hakimnya. Allah sebagai hakimnya. Pengadilan yang paling adil. Dan nanti orang yang disakiti itu datang ya. Yang pernah diambil hartanya datang nagih ya. Lalu kebaikannya diambil, pahalanya diambil. Ya, berhubung dia itu banyak yang disakiti, akhirnya banyak yang datang, ngambil pahalanya, datang lagi ngambil pahalanya, datang lagi ngambil pahalanya, sampai lama-lama pahalanya habis. Ternyata masih ada, masih banyak yang disakiti, datang lagi loh, mana? Mau ngambil pahala sudah habis ya sudah, dosanya ditumpuk ke orang itu. Datang lagi, tidak punya pahala, ditumpuki dosa lagi, ditumpuki dosa, itulah namanya orang muflis, orang yang bangkrut yang sebenar-benarnya. Di hari kiamat di mana seseorang sudah tidak sempat lagi, tidak diberi kesempatan lagi untuk beramal ya. Setelah itu, setelah pengadilan itu jurusannya ke surga atau ke neraka sudah. Tidak bisa beramal lagi. Ya. Karena itu jangan enak-enak ya, jangan enak-enak. Jangan merasa saya ini ahli tahajud, saya ahli baca Quran ya. Tapi kalau mulutnya tidak pernah diam merasani orang, ya kakinya tidak pernah diam menggosap sandal orang, ya, hati-hati ya. Ya. Bisa jadi lebih banyak dosanya dibanding pahalanya. Pahalanya diambil orang, kemudian dia
mendapat limpahan dari dosanya orang lain ya.